Oke sobat, kita pada kali ini akan membahas tentang konsentrasi DNA, uji konsentrasi DNA. Sebelumnya apa itu konsentrasi DNA? Konsentrasi DNA adalah jumlah DNA yang ada di dalam suatu larutan. Nah, kenapa ini perlu dilakukan uji konsentrasi DNA? Karena beberapa pengujian seperti PCR ini kita sebelumnya harus tahu konsentrasi DNA. Jadi sebelumnya kita DNA itu berasal dari sel hewan maupun tumbuhan atau bakteri. Kita isolasi, setelah diisolasi kita hitung konsentrasi DNA-nya. Oke, bagaimana itu konsentrasi DNA penghitungannya? Jadi salah satu cara untuk menghitung konsentrasi DNA yaitu dengan menggunakan prinsip spektrofotometri. Jadi suatu senyawa atau molekul itu mempunyai serapan pada panjang gelombang tertentu. Begitu juga dengan DNA. Jadi DNA ini mampu menyerap maksimal suatu cahaya dengan panjang gelombang 260 nanometer. Ini adalah contoh dari scan panjang gelombang. Jadi suatu DNA ini di scan dengan panjang gelombang dari 220 nanometer hingga 310 nanometer. Ini terlihat bahwa di 260 nanometer ini DNA mampu menyerap panjang gelombang tertinggi daripada panjang gelombang lain. Jadi pada panjang gelombang 260 ini diserap maksimal oleh DNA. Jadi hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur konsentrasi DNA. Oke, terus apa alat ujiannya? Karena alat ujiannya alat pengujiannya yaitu berupa biasanya spektrofotometer. Ini biasa bisa menggunakan spektrofotometer UV vis dan atau nanodrop atau nano-V. Jadi ini adalah alat yang terbaru, prinsipnya sama seperti spektrofotometer. Namun kalau yang nanodrop atau ini biasanya menggunakan sampelnya irit. Jadi sampelnya itu bisa 1 mikro saja, 1 mikroliter. Ini bisa diteteskan kemudian langsung keluar hasilnya. Beda dengan spektrofotometer. Kenapa spektrofotometer ini beda? Karena spektrofotometer pengukuran konsentrasi DNA dengan spektrofotometer lebih ribet. Kenapa? Karena kita ketahui pengukuran spektrofotometer kita membutuhkan suatu kuvet. Jadi membutuhkan suatu kuvet. Nah, di dalam kuvet itu ukurannya itu biasanya harus beberapa ukuran sampel yang diukur itu biasanya banyak. Ada 300 ini contohnya kuvet 350 mikro, 700, 1000 mikro, 1400, 1750 dan ada yang kuvet 3 mili atau 5 mili. Nah, kalau DNA kita dan sayangnya hasil isolasi DNA itu biasanya sedikit sekali. Jadi untuk itu perlu kita lakukan suatu pengenceran. Jadi pengenceran DNA tadi, DNA hasil dari isolasi perlu diencerkan untuk diukur menggunakan spektrofotometer. Bagaimana cara pengencerannya? Nah, pengenceran DNA itu yang sering dilakukan itu 100 kali. Misalkan ini kita menggunakan kuvet 1 mili. Jadi caranya yaitu 10 mikroliter DNA dilarutkan dalam 990 mikroliter aqueous. Nah, pelarutan DNA tadi dapat langsung dilakukan di dalam kuvet. Jadi kita memasukkan dulu 990 mikroliter aqueous, ditambah dengan 10 mikroliter DNA tadi dimasukkan juga ke kuvet lalu dihomogenkan, dikocok-kocok atau dibolak-balik atau swirling. Nah, baru dimasukkan ke alat diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 260. Atau ketika kita menggunakan
full fat ukuran 3 mili, kita bisa menggunakan 30 mikroliter DNA dilarutkan dalam 2970 mikro Aquades. Kemudian sama caranya nanti dicampur kemudian dihomogenkan lalu diuji menggunakan spektrum. Nah, setelah keluar absorbansi, kita harus absorbasi tersebut harus kita konversi menjadi konsentrasi DNA. Ini adalah rumusnya. Jadi konsentrasi DNA itu rumusnya konsentrasi DNA dalam satuan mikrogram per mililiter itu yaitu absorbansi panjang gelombang 260. Jadi hasil absorbasi yang kita peroleh dari spektro tadi, ukuran spektro, kita kalikan dengan faktor pengeceran. Apa itu faktor pengeceran? Faktor pengeceran adalah berapa pengeceran yang kita lakukan. Contoh, kalau tadi ini kita mencontohkan 100 kali pengeceran, jadi kita masukkan 100 kali, terus dikali lagi 50 mikro, maksudnya 50. Angka 50 ini didapat dari suatu tetapan atau suatu pengukuran yang baku. Jadi dari pengukuran yang baku itu pada absorbansi 1, pengukuran absorbansi 1 pada pengukuran panjang gelombang 260 itu DNA itu mengandung 50 mikrogram double strand DNA. Jadi ini sudah baku ketika kita dalam suatu larutan berisi DNA, ketika absorbansinya menunjukkan 1 itu berisi 50 mikrogram per mililiter DNA. Jadi ini tetapan. Nah, ada contohnya, misalkan hasil pengukuran suatu sampel DNA dengan pengeceran 100 kali pada panjang gelombang 260 adalah 0,0467. Jadi absorbansinya 0,047, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi kita masukkan absorbansinya yaitu 0,0467 dikali faktor pengeceran, misalkan 100 kali, ini 100 kali kemudian dikali 50, hasilnya adalah 233,5 mikrogram per mililiter. Jadi ini adalah hasil dari penghitungan konsentrasi DNA. Demikian, apabila ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.